Salam damai buat kita semua. Kiranya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan, semuanya menjadi bagian kehidupan kita karena kebaikan Tuhan. Kita akan mendengarkan lagi kebenaran firman Tuhan menjadi perenungan kita. Dan kita buka dalam Mazmur 25 ayat yang ke-10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Saudara terkasih dalam Tuhan, memang tidak mudah untuk mengerti jalannya Tuhan. Kalau kita lihat juga dalam firman Tuhan, jalan Tuhan itu ya dan amin, yang terbaik. Rancangan Tuhan itu indah. Tapi kok sekarang terjadi seperti ini? Terjadi wabah corona, hampir seluruh dunia merasakannya. Dan semua ketakutan. Takut terpapar karena belum ditemukan obatnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, apakah ini rancangan Tuhan? Apakah ini rencana Tuhan? Bisa dikatakan seperti itu. Karena tanpa seizin Tuhan tidak akan pernah terjadi hal apapun di dunia ini dan atas hidup kita. Saudara, sekarang kita mau gak mengikuti jalan Tuhan itu? Atau kita yang memaksa Tuhan untuk menyetop wabah corona ini? Bagaimana memaksa Tuhan? Gak bisa. Jadi kita ikuti apa yang mau Tuhan. Karena apa? Ayat 10 bilang segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Kasihnya Tuhan, kasih setia Tuhan dan kebenarannya. Maka itu kita berpegang pada perjanjiannya. Percayalah melalui peristiwa yang terjadi saat ini, Tuhan punya janji. Punya janji atas apa? Keselamatan yang mutlak Dia berikan kepada kita. Bagi orang yang bagaimana dapat keselamatan? Yang berpegang pada peringatan-peringatannya. Saat ini peringatannya keras, saudara. Wabah corona ini luar biasa kemana-mana. Dan gampang sekali orang tertular. Kita harus mengikuti alurnya Tuhan. Dan harus bersabar. Karena rencana Tuhan, kasih setia Tuhan ini dan kebenarannya akan menolong kehidupan kita yang selalu berpegang pada peringatan Tuhan. Ada satu contoh dalam Alkitab, yaitu bangsa Israel. Kalau kita melihat, kita buka dulu dalam Mazmur 106 ayat 6 sampai ke 7. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Ini bangsa Israel, saudara ya. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setiamu. Tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Saudara terkasih dalam Tuhan, cerita ini kita tahu bagaimana ketika mereka menghadapi laut Teberau. Sementara di belakang mereka dikejar oleh tentara Mesir, mereka ketakutan sehingga mereka marah sama Musa. Buat apa kamu mengeluarkan kami dari Mesir kalau hanya untuk kami mati di depan laut Teberau ini? Di depan laut, di belakang prajurit yang sedang mengejar. Mereka mulai marah-marah sama Tuhan juga. Buat lebih enak di Mesir, kami bisa makan enak, bisa dapat daging. Semua dimarah-marahin. Padahal mereka lupa 10 tulah yang luar biasa mereka alami di depan mata mereka. Makanya dalam Mazmur 106 ini mereka bilang, kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Saudara, bersalah, mereka mengakui kesalahannya. Mereka memberontak kepada Tuhan dan mau keinginan mereka saja yang diikuti. Bukan keinginan Tuhan. Harusnya mereka
disediakan tempat yang terbaik penuh susu dan madu di negeri perjanjian. Tapi karena ulah mereka putar-putar 40 tahun juga di padang gurun. Yang harusnya perjalanan yang indah menjadi nggak indah. Bumi ini harusnya, dunia ini menjadi indah. Karena kalau manusia tidak saling egois. Tidak saling saya lebih berkuasa dari dia. Saya lebih dari dia. Saya di jabatan saya di atas dia. Saat ini saudara, saya mau bilang, jabatan kita pun saat ini dengan wabah seperti ini, jabatan kita tidak bisa menolong kehidupan kita. Keuangan kita tidak mampu menolong kehidupan kita. Apalagi bagi orang yang gak punya segala-galanya. Lebih menderita lagi saudara. Saya mau katakan saat ini yang kita butuh adalah butuh Tuhan. Saya singkat BT saudara. Butuh Tuhan. Kita semua butuh Tuhan. Supaya apa? Kita dapat menyelami, memahami jalan Tuhan. Saat ini Tuhan ajar kita untuk menyelami jalan Tuhan, yaitu kita berdiam diri. Kita berdoa kembali kepada pencipta kita. Kita diizinkan tidak bekerja. Kita diizinkan tidak mendapat untung yang begitu banyak mungkin saat ini. Atau semuanya sudah mati. Tapi kita diizinkan masih mencari pencipta kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita harus kembali kepada Tuhan kita. Kita harus percaya kalau Tuhan kita sanggup menolong kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya akan tutup dalam Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, kalau saudara baca ini semua, ini Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dia mau memberikan jalan yang baik buat kita. Dia mau membuat kita kembali kepada penciptanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah melalui peristiwa ini kita diajar satu keyakinan, bahwa Tuhan sayang sama kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya saudara semua yang mendengarkannya diberkati bersama-sama dalam kesehatan. Dan kalau saudara masih bekerja, dilindungi, diberi kesehatan. Menjadi doa kita bersama. Biarlah Indonesia pulih dalam perekonomian, dalam wabah yang sedang menyerang ini, yaitu corona. Bahkan seluruh dunia bisa mengatasinya. Dan bersatu sama-sama mencari Tuhan Yesus Kristus dan menyembahnya. Sekian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai buat kita semua.